Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Rohman MMPD selaku pengawas dan pembina SMP Unggulan Nashwa. Yang terhormat Bapak Fajar Hafian SPDGR selaku kepala sekolah SMP Unggulan Nashwa. Yang terhormat Dr. Triana Agung selaku penguji, dan Bapak Ibu guru serta orang tua siswa kelas 9 yang saya hormati. Juga adik kelas 78 yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin di depan untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pemanfaatan limbah jagung menjadi pupuk organik di Kampung Cibisoro, Desa Bojong, Kecamatan Nagreg. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Denisa Nursani Al-Rahma, lahir di Bandung tanggal 26 Agustus 2010. Saya angkatan ke-7, Abdurrahman bin Auf. Latar belakang, saya memilih judul ini karena saya ingin mengetahui bagaimana masyarakat memanfaatkan limbah jagung yang ada, sekaligus memperkenalkan kepada masyarakat bahwa limbah jagung bisa dijadikan pupuk organik. Tujuan saya dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana masyarakat memanfaatkan limbah jagung, menganalisis potensi limbah jagung menjadi pupuk organik, dan mengidentifikasi peluang dalam pengolahan limbah jagung menjadi pupuk organik. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode kualitatif dengan 3 tahapan. Yang pertama wawancara, kemudian observasi, dan yang ketiga studi literatur. Adapun narasumber yang saya wawancarai ada 13, terdiri dari 3 aparat desa dan 10 petani jagung. Aparat desa yang saya wawancarai ada Bapak Asep Dedi Wahyudin selaku Kepala Desa Bojong, Pak Iing Solihin selaku Kepala RW 6, dan Ibu Ii Sumiati selaku kader. Kemudian ada juga petani jagung seperti Ibu Dede, Ibu Imas, Bu Ropi, Pak Jajang, Pak Asep, Ibu Cucu, Ibu Ani, Pak Yana, Pak Toha, dan Ibu Siti Kurniasari. Hasil dan pembahasan. Dari tokoh masyarakat yang telah saya wawancarai, sebagian besar aparat desa setuju akan adanya program pengolahan limbah jagung menjadi pupuk organik. Namun, ada juga aparat desa yang kurang setuju karena mereka berpendapat bahwa ada pemanfaatan lain yang lebih bermanfaat untuk limbah jagung. Kemudian, petani jagung. Sudah ada petani jagung yang berinisiatif menerapkan program pengolahan limbah jagung menjadi pupuk organik. Namun, mereka lebih mengutamakan jika ada yang ingin menjadikan limbah sebagai pakan ternak ataupun bahan bakar. Cara pemanfaatan, ada berbagai jenis. Yang pertama, membiarkan limbah jagung begitu saja di kebun, kemudian ia membusuk dan lalu disebarkan ke tanah. Yang kedua, ada juga yang setelah jagungnya dipanen, limbahnya dipisahkan, kemudian dibiarkan membusuk, baru disebarkan ke tanah. Yang ketiga, ada juga masyarakat yang memanfaatkan limbah jagungnya, seperti menjadi pakan ternak, bahan bakar, ataupun dikeringkan kemudian dijadikan kulit wajib. Peluang dan tantangan pengolahan limbah jagung di Kampung Cibisoro. Peluang pengolahan limbah jagung menjadi pupuk organik cukup baik karena sebagian besar aparat desa setuju dan petani juga tertarik untuk melaksanakan program tersebut. Juga lahan yang tersedia juga cukup memadai. Tantangan dalam pengolahan ini adalah terkadang limbah yang diperoleh akan dijadikan pakan ternak dan bahan bakar sehingga mengurangi perolehan limbah jagung yang tersedia. Kesimpulan, warga pernah memanfaatkan limbah jagung menjadi pupuk organik. Aparat desa juga setuju akan program tersebut. Kemudian, saran.
Adapun saran yang saya berikan kepada aparat desa, saya harap para aparat desa ke depannya lebih memfasilitasi dan mendukung para petani jagung dalam program pengolahan limbah jagung menjadi pupuk organik. Adapun juga saran yang saya berikan kepada para petani jagung, saya harap para petani jagung lebih kreatif dalam pengolahan limbah jagung sehingga lebih mengefektifkan waktu dan lahan yang digunakan. Demikian pemaparan hasil penelitian yang telah saya lakukan kepada para penguji. Bila ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Tepuk tangan dulu. Rahma akan mendapatkan pertanyaan dari Bapak Fajar dan Ibu Dokter. Pak Rahman bisa istirahat dulu. Alhamdulillah. Boleh. Gimana perasaannya tadi lega? Deg-degan. Deg-degan masih, Masya Allah. Rahma mengambil tema tentang jagung. Sebelumnya Rahma suka makan jagung? Suka. Suka? Biasa atau suka banget atau biasa atau? Awalnya biasa, cuman pas lama-lama ikut penelitian kan jadi sering makan jagung. Enak, jadi suka. Sebelumnya makan jagung aja atau pernah dari olahan jagung? Biasanya mah jagung aja. Biasanya jagung aja. Masalah penelitian ini makan olahan dari jagung. Oke. Rahmat, kenapa mengambil judul ini? Apakah tadi sama seperti sebelumnya karena memang ada minat di pertanian, atau seperti apa? Karena awalnya kepikiran tentang ekonomi kreatif. Terus tiba-tiba kan di sana tuh lagi musim jagung, dapat kabarnya. Terus jagung biasanya diapain ya? Selain dimakan gitu aja. Awalnya kepikiran pengen makanan, cuman kayaknya jangan dulu deh. Terus kepikiran itu kan jagung satu tanaman gitu, ada jagungnya, ada batangnya dan lainnya, ada daunnya juga. Biasanya itu diapain sih? Jadi penasaran. Terus kepikiran itu kan masuknya limbah ya. Limbahnya bisa nggak ya dijadiin pupuk organik? Terus jadinya baca-baca, dipelajari, akhirnya kepikiran kenapa nggak coba neliti aja. Biasanya itu tuh si limbahnya dijadiin apa, terus juga mengamati potensi untuk dijadiin limbahnya gimana sih gitu. Jadi lagi dulu ini gitu. Yeah. Nah, tadi menarik menyinggung tentang ekonomi kreatif. Sempat mempelajari juga? Sempat. Ada nggak peluang dari pengolahan limbah itu untuk dijadikan tadi ekonomi kreatif itu dari apa yang sebelumnya pernah dipelajari? Ada, tapi bukan pupuk organik. Tertarik di waktu wawancara sama beberapa warga, ada yang jawabannya itu kulit jagungnya dikeringin terus dijadiin kulit wajit. Setelah itu tuh kepikiran, oh iya ya, ternyata selama ini kalau makan wajit tuh kulitnya kan dari limbah jagung juga gitu. Terus oh iya, ini bisa jadi termasuknya ke ekonomi kreatif gitu. Termasuk tadi kalau pupuk dan lain-lainnya ada peluang nggak menurut Rahma menjadi ke arah ekonomi kreatif itu? Belum kepikiran. Tapi menurut Teteh ada nggak peluang untuk kreatif? Ada. Oke. Terkait dengan limbah jagung tadi. Nah, kemudian tantangan apa yang Teteh dapatkan selama Teteh melaksanakan
waktu itu kan lagi panen-panennya jagung. Terus karena rata-rata tadi kayak yang udah disampaikan sama Rahma, rata-rata limbahnya dijadiin pakan ternak. Jadi untuk dapet yang dijadiin pupuk organiknya sedikit ketemu, cuman kebetulan lagi nggak bisa didokumentasiin, jadi nggak bisa dipaparin di sini. Ada lagi nggak tantangan dari tes awal, kemudian sekarang mau presentasi termasuk sakit ya? Nah itu gimana menjawab dan bagaimana kita menghadapi solusi? Waktu kemarin itu waktu sakit sempet aduh ini gimana, nggak dapet contoh, nggak bisa ngeliat contoh punya teman-teman gitu, atau nggak bisa nanya ke guru, agak kehalang gitu karena kemarin nggak bisa kemana-mana dulu. Terus yaudahlah coba ngandelin dari YouTube dulu aja, ngeliat terus kok beda sama yang diajarin. Terus ya udahlah yang penting bikin dulu aja. Terus alhamdulillah waktu udah dapet izin keluar kan udah dikerjain, jadi tinggal dikoreksi aja, diperbaiki apa yang salah, terus minta koreksi dari pembimbing gitu. Sempat nggak merasa marah dengan kondisi yang didapatkan? Kita kan pengennya sehat. Iya. Bisa dikasih sakit sama Allah. Sempet gak nerima dulu waktu pertama sakit, ya Allah kenapa gitu. Terus ya udahlah, lagian kalau nggak diterima juga, kalau misalnya nggak diterima juga emang bakalan hilang langsung sakitnya. Jadi ya udahlah sabar, jalanin dulu aja. Kalau ngerjain ya udah ikhlas dulu kerjain. Yang penting sedikit-sedikit ngerjain. Yang penting kecicil lah. Jadi nanti waktu mau sidang nggak kepepet banget gitu. Dan berhasil melaluinya. Alhamdulillah berhasil. Tadi dari Bapak kan sudah melakukan penelitian ya, udah sidang juga, udah presentasi, udah bisa. Nah setelah ini apa yang akan kita lakukan? Apakah hanya dibiarkan menjadi penelitian saja gitu ya, atau dari pengetahuan yang kita dapatkan muncul rencana atau muncul program amal soleh kebaikan ke depan? Kepikiran. Gimana kalau bisa apa yang kepikiran? Karena berdasarkan hasil wawancara tuh kan kebanyakan petani tuh ngejawab limbah jagung yang dijadiin pupuk organik itu lebih bermanfaat untuk tanah. Terus berarti kalau misal mau ngesuburin tanah, salah satu caranya itu bisa pakai pupuk organik yang dihasilkan dari limbah jagung. Kepikiran. Maaf, kalau warga di sana kebanyakan pakai organik atau kimia? Kebanyakannya masih pakai yang kimia, tapi juga ya kebanyakan pakai yang kimia, tapi ada yang pakai organik juga. Terima kasih ya, karena yang udah bisa dulu. Boleh buka kan? Masya Allah, ini teh kondisi sakit ya. Kemampuan komunikasi teteh, kemudian hasil itu ya, presentasinya membuat tampilan presentasinya itu bagus gitu. Segini aja kondisi sakit, hasilnya begitu gitu ya. Apalagi sehat. Alhamdulillah. Ini yang saya tanyakan, limbah jagung itu ya, mungkin mengulangi yang Pak Fajar gitu ya, bisa ditujukan yang pohon jagung aja satu. Pohon jagung. Ada gambarnya. Ada. Yang ini paling yang lebih jelas. Iya, oh iya itu ya. Jadi dari jagung itu yang bisa diambil manfaatnya apa aja dari satu pohon jagung? Mulai dari tangkainya, batangnya buat bisa dijadiin pupuk organik, bisa juga dijadiin pakan ternak.
Terus jagungnya bisa dimakan, buah jagungnya bisa dimakan. Terus kulitnya bisa dikeringkan untuk dijadikan kulit wajit. Terus udah. Jadi yang jadi limbah itu kulit, ya kan buahnya diambil ya. Ya. Berarti yang jadi limbah itu kulitnya, batangnya, ya. Gitu ya. Oke. Kemudian ketika dalam membuat pengelolaan limbah itu ada bahan yang ditambahkan. Kalau berdasarkan dari hasil wawancara dan hasil wawancara dari para petani, nggak ada yang ditambahin. Tidak ada, jadi alami aja. Iya, alami aja. Dibiarkan membusuk, kemudian nanti menyebar di tanah. Oh iya. Karena memang kalau ditambahkan ingin cepat apa gitu ya, biasanya ditambahkan zat kimia sintetik gitu, sehingga menyebabkan yaitu unsur hara dalam tanah juga rusak gitu ya. Kemudian dalam kan limbah itu pupuk organik itu ada yang dari ternak, ada yang dari tanaman gitu ya. Di suatu daerah di Bandung Selatan itu ketika banyak peternakan itu banyak pengolahan limbah, banyak lalat gitu kan. Nah, kalau di pengolahan limbah dari jagung itu banyak lalat juga nggak ya? Kalau waktu Rahma ngelihat langsung limbahnya lagi dijadiin pupuk organik, nggak tahu kebetulan nggak tahu gimana, tapi Rahma lihatnya enggak, cuman ya becek basah gitu, cuman nggak terlalu ada lalat. Iya. Secara umum sering dalam kondisi sakit begini tuh kalau sudah bagus ya, sukses untuk Rahma. Amin. Terima kasih kepada para penguji atas pertanyaan yang telah disampaikan. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam penyampaian ataupun isi laporan. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun. Boleh. Cakep ya, cakep. Belum. Tenang. Lupa. Ikut sidang. Oh ya. Ikut sidang dengan senang hati. Sidangnya di sekolah tercinta. Terima kasih dengan senang hati. Oh. Ikut sidang dengan senang hati. Sidangnya di sekolah tercinta. Apa ya, lupa. Cukup sekian dan terima kasih itu. Bukan. Gak apa ya. Alhamdulillah sudah selesai presentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bu. Ya Allah. Ini Masya Allah ya Rahma ini padahal pantunnya itu sudah dibuat jauh-jauh hari. Jadi sebelum presentasi saya ditanya, Bu boleh nggak kalau nanti aku bacain pantun? Boleh, karena saya Masya Allah ya. Pantunnya benar-benar teruji ya, Umi. Langsung Umi bikin di sini. Mau dibalas? Mau. Balaslah nih, dikasih. Makan jagung berjuta rasa. Cakep. Habis makan jagung jadi semangat. Cakep. Salah. Tuh Umi, salah. Habis makan jagung jadi kuat. Cakep. Masya Allah, Teh Rahma luar biasa. Masya Allah, meski kurang fit tetap semangat.
bantu ya nih Teh Rahma sebagai contoh kita. Tepuk tangan lagi.